binas ilahinas min saril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurinas min maudin naskiwanas sadaqallahul karim. Yang terhormat Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Barat atau yang mewakili, yang terhormat Ketua Komunitas Peduli Inklusi Kementerian Keuangan atau yang mewakili, yang saya hormati para undangan, orang tua, dan pemerhati anak-anak Down Syndrome yang saya sayangi, dan yang saya sayangi anak-anak kita yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah. Jadi jangan berobat sendiri. Jangan berobat sendiri, jangan buka di TikTok. Oh ini obat ini yang bagus, jangan cek Twitter, jangan. Terbang Google, jangan. Ya, ke dokter. Nah, baik Ibu, kita berlanjut, kita selesaikan yang itu sudah selesai. Tadi tiroidnya belum selesai. Enggak, gimana? Bapak, kalau misalnya ternyata hipotiroid itu nggak diobatin, Pak, kalau anak tanpa Down syndrome, biasanya nanti jadi perawakan pendek dan gangguan disabilitas intelektual ya. Jadi nanti terkait dengan ya. Jadi hormon tiroid itu penting banget sampai kita tua pun Bu, sampai kita tua, sampai umur segini, sampai kakek nenek sama. Hormon tiroid itu penting, jadi harus betul-betul dalam kondisi normal. Terlebih lagi anak dengan Down syndrome, karena maaf ya Bu, jadi wajar anak Down syndrome dengan hipotiroid kongenital kadang hampir sama. Nah, dan terlebih lagi ketika anak dengan Down syndrome tadi 30-50% bisa mengalami gangguan tiroid. Jadi pastikan anak-anak kita sekarang yang ada di ruangan ini kalau belum pernah dicek tiroidnya, pastikan sudah harus dicek, jadi kontrol. Kalau ternyata kurang, harus diberikan obatnya. Ya. Kalau ternyata berlebih, hipertiroid sama, harus dikasih obatnya supaya hormon tiroidnya terus terjaga dalam batas normal. Dan terlebih lagi 3 tahun pertama itu golden period untuk otak. Dan perlu banget hormon tiroid. Jadi pastikan hormon tiroidnya normal. Baik. Itu. Makasih Ibu Dokter. Ya banyak tanggapan penanya tadi. Nah, Bu, sekarang kita masuk ke kan sudah tumbuh Bu, sudah. Sekarang
kita masuk ke pubertasnya. Karena pertanyaan saya dari yang awam, pubertas di Down syndrome apakah memang ditentukan dengan usia anak atau justru dari apa Bu yang kita mesti deteksi? Iya, oke. Sekarang udah tumbuh tadi ya. Begitu namanya pertumbuhan anak, awalnya dari bayi baru lahir, terus masuk usia bayi ya, terus toddler ya, kemudian nanti juvenile dia dekat-dekat daerah pubertas, itu semua selain daripada tiroid sebenarnya ada beberapa hormon yang menyertai Pak ya, hormon pertumbuhan ya, dan terlebih lagi pada anak-anak dengan Down syndrome tuh kadang ada gangguan metabolisme glukosa, jadi bisa diabetes ya. Jadi selama masa pertumbuhan itu hormon-hormon itu terus menyertai Bu. Pastikan baik, pastikan normal, atau kalau ternyata bermasalah pastikan diobati. Nah, begitu masuk usia berapa nih anak-anak mulai puber? Normalnya anak perempuan puber itu setelah usia 8 tahun. Apa yang jadi penandanya adalah ketika ibu merasakan anak perempuan ibu payudaranya teraba ada penonjolan tepat di bawah putiknya ya, tepat di bawah papila mame ya. Jadi ibu-ibu bilang, dok, kok anak saya payudaranya udah ada bijinya. Nah seperti itu karena memang dia breast budding. Budding itu kayak kalau bunga tuh kayak ada apa tunasnya, nah terasa seperti itu. Itu di usia berapa? Paling cepat usia 8 tahun. Nah, pada anak-anak dengan Down syndrome bisa mulainya lebih dulu, bisa mulainya terlambat. Nah, kapan dikatakan terlambat? Bila pada usia 13 tahun, breast budding yang tadi saya sebutkan tidak terlambat. Nah, jadi pastikan pubertas anak ibu normal dengan cara meraba payudaranya kalau anak perempuan. Di atas usia 8 tahun sampai
saya sami mawon apa? Akan dipuji dan dipuji oleh Allah. Bisa luar, kabeh akan dipuji, betul tidak? Jadi ketika saya ini Bu, jadi konsultan rumah tangga, ternyata yang datang itu Pak Ustadz, betul tidak? Orang tua saya, Pak Ustadz, suami saya, Pak Ustadz, istri saya, Pak Ustadz, anak saya, Pak Ustadz, tetangga saya, Pak Ustadz, saya ada yang nipu manajer 5 miliar, tuh. Pak Ustadz, saya yang nipu manajer 8 miliar. Pak Ustadz, saya di PHK. Pak Ustadz, tuh ibu-ibu. Ya. Jadi negeri ini, kehidupan ini namanya universitas. Apa namanya? Universitas kehidupan ini namanya apa? Negeri tempat ujian. Jadi basically kita harus memahami ibu. Basicnya kita akan mudah menghadapi berbagai macam ujian ketika kita yang pertama punya ilmunya. Betul tidak? Punya ilmunya.